Aku mau punya kulit putih, aku mau kurus, aku mau punya wajah glowing, aku mau punya rambut yang lurus dan panjang, aku mau punya body goals. Pernah kan kamu berpikir kayak gitu? Dan sejauh ini seberapa keras kamu sama dirimu sendiri? Dan apakah kamu mau keras terus sama dirimu sendiri dengan memaksakan hal-hal yang memang mungkin dilakukan, tapi itu adalah beauty standar yang gak sepatutnya kamu ikutin. Oke, kali ini aku mau bahas tips gimana kamu bisa glowing dengan sehat tanpa ribet. Pertama, aku mau bahas tentang mindset shift, dimana dulu aku juga ngerasa aku tuh jelek, aku gendut, jerawatan, sama sekali nggak masuk standar kecantikan yang ada. Pengen banget kayak orang-orang perempuan-perempuan yang ada di internet, yang ada di TV yang aku lihat. Salah satu yang aku lakukan adalah aku pakai cuka apel. Kalau kalian ada di 2017, di situ lagi tren-trennya cuka apel untuk bikin kulit wajah glowing. Kebetulan waktu itu aku buka YouTube dan ngeliat beberapa review, ternyata bagus banget. Aku mau nyoba. Dan bodohnya itu adalah racikan sendiri dari pure cuka apel sama air. Aku coba dan ternyata itu sangat-sangat zonk. Bapakku aja sampai bilang, kok jerawat kamu tambah parah ya, kamu nggak mau ke dokter. Ini kalau bapakku udah komen, berarti emang udah parah banget. Mungkin karena aku basicnya itu acne prone, jadinya aku nggak terlalu gimana-gimana banget sama jerawat. Jadi aku pikir ya udah gitu, nanti juga sembuh. Tapi bapakku udah komen, jadinya aku ke dokter. Aku ke spesialis kulit dan kelamin untuk konsultasi. Dan memang ternyata benar wajah aku rusak gitu ya, terlalu keras cuka apel karena kena cuka apel itu. Fast forward, aku recovery. Aku jadi sadar bahwa ternyata dunia ini tuh isinya marketing. Standar kecantikan yang dibuat itu biar bikin kita mau beli produk yang perusahaan-perusahaan tawarkan terhadap standar kecantikan yang mereka buat sendiri gitu. Kayak orang-orang di Indonesia itu terobsesi banget punya kulit putih. Karena apa yang ditampilkan, standar kecantikan yang ditampilkan di media, di internet, di TV, itu orang yang putih, langsing gitu. Jadi orang-orang terobsesi jadi putih. Padahal kita itu kan hidup di negara tropis yang mataharinya panjang sepanjang tahun. Ya wajar aja dong kulit kita coklat kecenderungannya. Aku juga mulai mikir, oh iya ya, Allah kan nyiptain manusia berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tinggal di banyak belahan dunia dari manapun, punya perbedaan suhu, perbedaan cuaca. Ya harusnya kita hidup sesuai dengan di mana kita hidup gitu. Oh ya, kita di tropis, wajar aja dong kulit kita jadi cenderung coklat atau kuning langsat. Kalau kamu udah sadar kalau standar kecantikan yang ditawarkan itu adalah akal-akalan perusahaan yang bergerak di bidang industri kecantikan, biar mereka punya banyak keuntungan dari produk yang mereka tawarkan ke masyarakat, kamu akan lebih mikir lagi, lebih selektif lagi terhadap produk-produk yang masih mendewakan putih sebagai standar cantik. Kalau udah sadar kita diciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, punya jenis kulit yang berbeda, warna kulit yang berbeda, jenis rambut yang berbeda, kamu akan mulai, oh iya, gak seharusnya loh aku keras ke diriku sendiri. Gak seharusnya loh aku memaksakan diriku jadi putih, memaksakan rambutku jadi lurus, padahal aslinya bergelombang ataupun keriting. Malah yang harus kita lakukan adalah merawat apa yang udah diberikan sama Tuhan ke kita. Kita kan dikasih tubuh, dikasih nyawa, dikasih ruh, itu udah sangat berharga. Jadi apa yang udah dikasih ini kita rawat sebaik-baiknya sampai akhir nanti, sampai kita menutup mata. Karena kita bertanggung jawab, kamu bertanggung jawab, aku bertanggung jawab terhadap tubuh kita masing-masing.
Aku kan suka ya topik sustainable gitu, keberlanjutan. Tapi seringnya sustainability itu kan bahasannya terlalu makro atau terlalu besar ya. Jadinya rada berat gitu. Tapi setelah aku sadari, oh harusnya balik lagi ke diri individu atau manusianya masing-masing dong. Gimana hidup secara teratur, seimbang, dan berkelanjutan berdasarkan apa yang memang dibutuhkan aja, bukan apa yang diinginkan. Nah, kemudian dari situ aku mulai menyadari bahwa kita memang harus hidup seimbang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Back to basic, atau ke hal-hal yang kamu butuhkan aja. Yang sebelumnya udah aku singgung kalau kita hidup ya sesuai hal-hal yang kita butuhin aja gitu. Bersenang-senang boleh, tapi secukupnya, jangan berlebihan. Dan ini adalah pondasi untuk kamu bisa hidup lebih sehat, seimbang, dan bonusnya adalah glowing, yaitu nutrition dan exercise. Cuma 2 ini doang basicnya, that's it. Makanan yang bergizi seimbang, juga olahraga yang teratur. Nutrisi ini satu hal yang penting banget untuk kamu perhatikan mulai sekarang, dan paling mudah karena zaman sekarang makanan sehat dan bernutrisi seimbang itu mudah didapatkan, resource-nya gampang, dan kamu bisa cari resep-resep makanan sehat di internet. Cuma tinggal gimana kamu aja mau atau enggak berubah untuk benar-benar bisa hidup sehat dan glowing benar-benar dari dalam. Kalau kamu udah ngeliat ada banyak lah konten di internet, di sosial media yang mana dia tuh cerita kalau dia tuh udah nyari banyak skincare untuk permasalahan kulitnya, tapi ternyata nggak ada yang berhasil. Dan ketika dia benerin makannya, ternyata kulitnya sembuh, wajahnya tuh bersih gitu. Dan memang benar, karena you are what you eat gitu. Jadi kalau misalkan apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh itu makanan-makanan yang gak bagus, makanan-makanan yang gak bergizi, ya itu yang akan nampak gitu di dirimu, di wajahmu. Kalau kamu makan makanan yang bergizi, seimbang, itu juga akan nampak di wajahmu gitu. Karena memang tubuh kita itu punya metabolisme yang sangat sempurna. Jadi kita sebagai pemilik tubuh harus memberikan hal-hal yang jadi hak atas tubuh kita. Aku dapat mindset ini itu dari salah satu pendiri Bumi Langit. Aku lupa namanya bapak siapa. Tapi di situ bapaknya bilang, kita kan udah dikasih tubuh ya sama Tuhan. Dititipkan tubuh sama Tuhan. Dan tubuh kita itu punya hak atas makanan-makanan baik yang mereka butuhkan dan juga olahraga yang rutin. Tapi kenapa kita nggak penuhi itu? Berarti kalau kayak gitu kita zolim dong sama tubuh sendiri. Sejak saat itu aku mulai benar-benar menata apa yang aku makan, walaupun nggak selalu real food, tapi aku pastikan apa yang ada di piring aku itu seimbang komposisinya dan sesuai dengan kebutuhan tubuh aku gitu. Karena memang di satu sisi aku pengen punya tubuh yang baik gitu ya, tubuh yang sehat dan kulit yang glowing. Tapi yang paling menggerakkan aku itu ketika apa yang Bapak Bumi Langit tadi bilang. Aku gak mau dong zolim ke diriku sendiri, aku gak mau zolim ke tubuhku sendiri. Nanti ketika aku pulang terus aku ditanya sama Allah, kenapa kamu zolim sama tubuhmu sendiri? Kan kamu tahu makanan-makanan yang itu tuh gak bagus, tapi kamu konsumsi. Tubuh kamu kan punya hak atas makanan yang bergizi, yang baik. Karena tubuhku, ya aku gitu, yang aku punya gitu. Aku gak mau merusak tubuhku dan menjadi zolim terhadap tubuh aku gitu. Makanya ini yang menggerakkan aku untuk makan sehat, mulai pola hidup yang sehat, yang seimbang. Benerin makan atau mengganti pola makan yang lebih sehat dan baik itu jauh lebih gampang ketimbang olahraga rutin. Makanya karena kita nggak bisa langsung jadi sempurna, harus pelan-pelan. Jadi kamu mulai dulu berubah atau atur pola makan kamu gizi seimbang. Kalau aku sih nyaranin untuk real food ya, atau bahan-bahan yang cenderung nggak diolah dulu.
karena itu lebih bagus dan berwarna-warni, juga berganti-gantian. Yang selanjutnya adalah exercise. Susah sih sebenarnya membangun kebiasaan olahraga. Aku pernah cerita pengalamanku mencintai olahraga, jatuh cinta sama olahraga dalam satu video yang full. Nanti aku kasih link di bawah. Kalau kamu mau nonton pengalaman aku butuh waktu 3 tahun lamanya untuk bisa benar-benar suka dan ngerasa kalau olahraga itu satu kebutuhan seperti makan di dalam hidupku. Dan yang aku mau kasih tahu ke kamu, paksain aja untuk mulai. Kamu explore dulu berbagai jenis olahraga yang kamu suka, yang kamu mau coba. Cobain aja dulu olahraga yang mau kamu coba. Nanti seiring berjalannya waktu, kamu ketemu kok mana yang paling cocok buat kamu dan kamu ngerasa nyaman ngelakuinnya gitu. Dan yang selanjutnya adalah intention atau mindset ya. Pikirlah bahwa kamu itu olahraga untuk masa depan kamu. Kamu mau punya tubuh yang masih bugar ketika tua, kamu masih mau gendong cucu ketika kamu tua, kamu masih mau traveling sama bestie kamu ketika kamu tua. Pikirin hal-hal kayak gitu, yang mana hal-hal kayak gitu kan butuh badan yang bugar, butuh badan yang sehat. Buatlah olahraga itu jadi lifestyle sehat kamu. Jadi kamu nggak akan berharap hasilnya sekarang, karena kamu maunya untuk masa depan ketika kamu tua, kamu masih mau bugar, energik, punya banyak tenaga. Dan itu yang bikin aku sampai sekarang masih konsisten. Dan itu juga berhubungan kan apa yang sebelumnya aku bilang, kalau aku nggak mau zolim sama diriku sendiri, jadi aku makan makanan yang sehat, bergizi, dan juga aku rutin berolahraga. Salah satu olahraga rekomendasi dari aku adalah angkat beban. Aku awalnya nggak suka sih angkat dumbbell. Kebetulan aku nggak nge-gym ya, aku cuman olahraga di rumah. Angkat beban yaitu aku sedia matras untuk olahraga sama dumbbell. Aku mulai angkat beban itu karena aku ngelihat satu tweet di mana satu orang ini ngerekomendasiin untuk ikutin video Mbak Caroline Girvan. Dia bilang dalam waktu 3 bulan dia olahraga tiap hari, dia bisa punya otot. Aku tuh keinget, aku kan suka badminton ya, aku suka Gracia Poli. Aku tuh suka banget ngelihat Gracia Poli punya otot. Jadi kayak, ya aku mau juga punya otot. Tapi aku nggak tahu kan caranya. Aduh, aku nggak mungkin jadi atlet dong zaman sekarang. Terus ketika ngelihat itu, bisa ya punya otot dengan ngikutin video ini gitu. Pas aku lihat, oh videonya berbekal dumbbell aja. Jadi ya udah aku ikutin. Aku nggak expect sama sekali untuk punya otot gitu. Cuma kayak, video ini dibilang bisa bikin otot, ya udah aku ikutin. Udah tuh aku ikutin aja. 2 hari sekali aku olahraga, terus selama setahun aku ngerasa tangan aku udah punya, ada ototnya kecil gitu loh, kenceng gitu loh, ngerasa kayak gini, set gitu. Kayak aku padahal cuma pakai dumbbell 1 kilo. Wow, aku punya otot seperti apa yang aku mau dulu gitu. Aku tuh gak mungkin punya otot kayak Gracia Poli dong, dia kan atlet. Cuma aku kepikiran aja, aku mau deh rada-rada ada ototnya di tangan gitu. Dan ternyata bener dong, angkat beban itu memang membentuk otot. Oh, I find my best kind of workout, yaitu angkat beban, dan aku happy banget. Karena memang aku nggak terlalu suka olahraga di luar. Bukan nggak terlalu suka sih, aku suka ngeliat alam keluar gitu ya, jalan kaki atau jogging. Cuma yang nggak aku suka itu aku harus pakai baju olahraga muslimah kan. Dan menurut aku itu bikin gak nyaman olahraganya. Aku belum menemukan mungkin ya lebih tepatnya baju olahraga muslimah yang bikin nyaman bergerak di luar. Kalau kamu mau kayak aku juga olahraga di rumah aja, kamu beli dumbbell sama matras dan olahraga, ikutin videonya Caroline Girvan, playlistnya gitu. Kalau bisa sih setiap hari, cuman aku kayaknya kurang sanggup kalau setiap hari, jadinya aku 2 hari sekali. Sebenarnya manfaat olahraga tuh banyak banget guys. Setelah aku rutin olahraga tuh manfaatnya gak cuma bikin badan sehat, bugar, dan kulitnya bersih gitu,
Cuma banyak banget yang lain, mungkin aku bahas di video yang lain. Oke, yang selanjutnya adalah observasi dirimu sendiri. Manusia itu bener-bener beda-beda banget loh secara spesifik. Kamu tuh nggak bisa loh bener-bener nyamain individu satu dengan individu lainnya. Kayak perempuan aja, pengalaman menstruasi perempuan dari satu perempuan ke perempuan yang lain itu bener-bener beda. Makanya perlu banget untuk kamu mulai observasi diri sendiri. Ketika kamu udah mulai mengobservasi diri sendiri, kamu tuh bener-bener mulai mengenali dirimu sendiri dengan clear gitu. Dan kamu bisa mulai lebih lihai menghandle dirimu sendiri. Kenapa? Karena dalam hidup ini kan banyak tantangan ya, banyak hal-hal yang nggak terduga. Dengan kamu tahu dan paham tentang dirimu sendiri, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan, itu bikin hidup kamu lebih chill, lebih tenang gitu. Kayak semisal, aku ya contohnya, setelah aku observasi, ternyata aku tuh nggak bisa makan telur terlalu sering. Aku bisa makan telur hanya 2 hari berturut-turut. Ketika aku makan telur lagi di hari ketiga, aku langsung punya jerawat. Dan aku udah notice itu beberapa kali. Kalau aku nggak mau jerawatan dan nggak dibikin pusing sama jerawat aku stop makan telur. Tapi kalau aku lagi pengen banget makan telur dan lebih dari 3 hari berturut-turut, ya udah aku nerima di awal kalau oke, nanti aku akan jerawatan dan aku akan mengatasinya dengan kalem. Karena aku udah observasi diriku sendiri, aku nggak yang kok jerawatan lagi sih, kemarin udah nggak jerawatan nih, kayak menerka-nerka dan bikin aku bete, bad mood gitu. Ketika udah paham, akunya jadi bisa lebih menghandle diri sendiri kan. Contoh yang kedua, aku menyadari kalau aku stres, itu aku migrain. Aku aja beberapa kali tuh mikir, sakit kepala sebelah nih gitu. Aku tuh bingung, aku nyetresin apa yang bikin aku stres gitu. Sampai pada satu titik, aku sadar, oh iya ternyata aku mengkhawatirkan hal ini dan terlalu memikirkan ini. Dan ketika aku sadar, aku berusaha ngontrol pikiranku untuk nggak terlalu khawatir terhadap hal-hal yang nggak bisa aku kontrol. Dan ya udah, migrainnya hilang. Fisik dan psikis itu connect. Jadi mulai observasi tubuhmu, mulai cari tahu tanda-tanda di tubuh kamu kalau tubuh kamu kayak gini kira-kira kenapa dan apa yang harus kamu lakukan gitu. Karena dengan kamu mengobservasi itu membantu banget hidupmu kemudian gitu loh. Entah kamu bisa lebih manage stres, entah kamu bisa lebih manage mood, kamu bisa lebih menghadapi dirimu sendiri. Kira-kira hal apa yang sanggup aku hadapi dan nggak mau aku hadapi gitu. Kamu bisa memilih dan itu sangat manjur, sangat-sangat bermanfaat untuk dirimu sendiri. Jadi mulai sekarang belajar observasi karena observasi itu kan harus dilakukan terus-menerus ya. Kita cari hal-hal yang berpola. Pola yang sama yang kayak gini terus apa sih penyebabnya gitu. Kayak contoh yang tadi aku kasih tahu. Dan kalau tahu penyebabnya kan kita bisa cari solusinya dan itu yang bikin hidup kita makin mudah, makin bisa menghandle diri sendiri. Bahkan kalau misalkan kita udah lebih tahu banyak lagi tentang diri kita kan bisa ngasih tahu ke orang-orang terdekat kita biar mereka tidak kelimpungan untuk menghadapi kita. Nah, istilahnya ngasih disclaimer dulu gitu loh, biar mereka nggak shock dan mereka udah pengertian gitu. Karena yang paling tahu diri kamu, ya harusnya kamu sendiri dong. Kamu nggak bisa maksa orang lain di sekitar kamu untuk paham dirimu sendiri, selagi kamu tuh nggak paham sama dirimu sendiri. Jadi penting banget untuk observasi, baik itu segi fisik ataupun psikis. Jadi PR-mu sekarang adalah mulai observasi dirimu sendiri, baik itu segi fisik, dari segi fisik maupun segi psikis. Cari hal-hal yang berpola dan temukan penyebabnya. Setelah kamu temukan penyebabnya, kamu bisa cari tahu solusinya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Kalau kamu punya tips yang lain, bisa kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.